Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nazal Qur'ana ala abdi Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'da. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita kumpul bareng-bareng belajar wahyune Allah menika Al-Qur'an. Saat ini pun sebelum kita kawiti ya, kita tetap nyuwun izin ridhonipun Allah. Nyuwun pertolonganipun Allah kangge mengupas isi Al-Qur'an. Maka itu bareng-bareng kita nyambungaken silaturahim. Pertama khususnya pun Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, dan para mufassirin, wong sing ahli menafsir Quran. Nah, dengan itu Allah akan membimbing kita pada sing lebih hak. Hak mungkin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min al-awliya wa syuhada wa sholihin wal mufassirin ajmil ulama as-sholihin wa alaina wa jamil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kang kula hormati, ya sebelum kita bahas Quran iki ya Gusti Allah dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Wa idza qara'al Qur'ana ya fasta'id billah. Ketika kamu membaca Al-Qur'an ya nyuwun pangersanipun Allah, mohon bimbingane Gusti Allah supaya kita tidak tersesat dan tidak disesatkan. Buka kita dakwah qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Jadi kita maca ta'awudz nyuwun pangsan ya karena taat perintah Allah. Itu aja. Pun kita karena benci maring iblis ya namanya dia mau. Tapi kita taat perintah Allah, mohon bimbingannya Allah, penjagaannya Allah dari kesalahpahaman, dari ketersesatan dan disesatkan. Apa dengan kita ta'awudz yang bisa karena taat ya perintah Gusti Allah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sarungnya bismillah tak mau ya. Kayak mulai nang bismillah disit. Bismillah kan sebab bismillah bi kana makana yakunu ma yakunu. Bi sebab aku Allah, apapun yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Tapi sebab Allah. Cuma nang kono kayak mau ada dalam ridhone Allah ataupun izine Allah.
Nah, sing ana dalam ridhone Gusti yaitu sing murni dari Allah sendiri sing bimbing orang tersebut. Bukan karena ilmunya, bukan karena kekuatan, tapi memang karena murni karena bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika aku arep apapun termasuk kita arep belajar rezeki bareng-bareng pun ya bismillah. Sebab pitulung Allah kita kumpul. Lan sebab kersane Gusti Allah kita bisa belajar. Lan sebab karena kasih sayang Gusti Allah kita bisa bareng-bareng memahami. Supaya kita tidak tersesat ataupun disesatkan. Sing tersesat siapa? Sing tersesat itu orang yang di luar Islam. Itu tersesat. Dengan keluar dari jalur. Itu tersesat. Yang sing tersesat, angger dituduhaken mungkin akan lebih gampang. Yang kedua, yang disesatkan pun ada dua. Disesatkan oleh iblis dan disesatkan oleh Allah sendiri. Inna kaidi matin, tipu dayaku lebih hebat. Kowe langkau ketemu kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kok ketemu nang kono. Sing sesat atau tersesat yaitu orang yang memang itu di luar Islam, itu tersesat. Asmane Gusti Allah niki ismu zat Allah ya, asmane Gusti Allah sing 99 orang umum itu sing pokok Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena bi kana makana yakunu ma yakunu, itu Imam Ghazali wonten kitab Minhajul Abidin. Bi sebab aku Allah apapun yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, sing sebab dari awal kita itu sebab memang ridhone Gusti Allah ya kemana terus ke sana pun sebab karena ridhone Allah, bimbingannya Gusti Allah. Itu berarti murni bahwa kita emang benar-benar sebelum kita berangkat bekerja ataupun melakukan sesuatu itu benar-benar hati itu benar-benar ngerasa bodoh, rasa lemah dan rasa rendah. Jadi benar-benar, dan itulah yang nancep di dalam diri Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi selalu berwudu. Karena Kanjeng Nabi lebih paham, lebih ma'rifat yang Gusti Allah. Dan salah satu sebab kenapa Kanjeng Nabi masum yaitu sebab itu Kanjeng Nabi. Makanya selalu dijaga nang Gusti Allah. Karena dia selalu bersandar kepada Allah. Jadi sebelum kita berangkat apapun, sadarilah bahwa kita bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu hal, itu murni karena rahmat pitulunge Allah, bukan karena jerih payahku, bukan karena hasil kerjaku, bukan karena kemampuanku, bukan karena ilmuku, tapi bukan. Itu murni. Jadi walaupun kadang-kadang kita diberi ilmu, tetap itu harus ditancapkan. Mulane untuk mendapatkan itu, maka kita itulah janjinya Gusti Allah nang surat Al-Anfal 11 tersebut. Dengan Anda berwudu, maka Allah membersihkanmu, Allah menjaga kamu dari gangguan setan, wa yudhibankum risayatin, Allah menguatkan batinmu serta Allah membimbingmu. Waliyarbitu ala qulubihim wa tsabitabil aqdam. Allah menetapkan langkah-langkahmu baik lahir ataupun batin. Benar-benar tancapkan ketika aku berwudu, benar-benar aku merasa lemah, merasa bodoh dan merasa hina. Nah, maka ketika akan kita itulah bisa aku Allah, apapun yang telah terjadi sedang dan akan terjadi. Karena sebelum kita berangkat itu benar-benar oleh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga ketika harus berangkat apapun, kita besar berangkat melemah, sehingga Allah akan membimbing. Allah akan menjaga dan Allah akan menguatkan. Jadi anak hasilnya keberhasilan pun kita nggak akan mengakuinya. Lah cuma nangkane mau walaupun kabeh sebab kersane Gusti ada karena ridhone Gusti Allah. Berarti memang tapi rahmatnya lah, rahmat atau kan walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosyin. Jika kamu tidak karena kanugerahane Allah dan kasih sayang Allah, maka kamu termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Jadi kanugerahane Allah adalah merupakan bimbingannya Gusti Allah. Jadi apapun yang terjadi satu karena ridho Allah. Mang, tapi benar-benar murni. Itu dah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para wali, para nabi dan para rasul. Sebenarnya kita paham.
Adapun nerapnya kapan itu urusan. Yang penting kita paham di sini. Atas ridho. Yang kedua atas satu poin. Yang kedua atas izinnya Allah. Nah, izinnya Allah izin Allah kena loro. Yaitu izin Allah sing melalui apapun yang dikerjakan ini memurni dari Allah ya. Nah, izin Allah itu mulai dari akal. Sing ngatur akal. Dalam kita melakukan sesuatu yang mengatur adalah akal atas izin Allah. Nek ridhone Allah iki murni Allah. Tapi iki memang pilihan Gusti Allah yang mau kira tingkatannya kayak apa? Para wali, para nabi dan para rasul. Nah, izin Allah itu untuk umumnya orang mukmin. Nah, sing melalui akal atau izin Allah inilah yang dihisab. Ki sing dihisab. Nah, dia tanpa hisab. Karena dia tidak merasa, tidak mengakui itu ada perbuatan, itu kebaikan apapun itu karena pitulunge Allah. Mulanya bagi kita untuk belajar ke arah sana, yang penting pengakuan kita. Apapun, kebaikan apapun, keberhasilan apapun, itu karena rahmat pertolongannya Allah, segala kebaikan, segala keberhasilan. Dan segala kesalahan, segala kemaksiatan, kegagalan, itu karena kebodohan, kelemahanku, ya Allah, aku mohon ampun, cukup. Sehingga ketika kita mengakui segala kebaikan, keberhasilan karena rahmat pitulung Allah, kita kan tidak akan menimbulkan ujub. Bohong bisa ujub karena merasa itu karena hasil jeripayahku. Kalau kita nggak mengakui, apa yang kita banggakan? Ya Bismillah ya. Jadi ketika kita akan makan Bismillah, ya, kan kulu amrin tiba ini layub tahu Bismillahirrahmanirrahim fahu akto. Segala pekerjaan apapun yang baik kalau tidak diawali bukan dengan bacaan ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan putus kebaikannya. Bukan dengan bacaan, tapi dengan Bismillah. Berarti ucapannya hatine. Dengan ucapan Bismillah, ya maaf kosong. Kayak wadah tok. Wadah orang naik sini. Dengan ucapan Bismillah maka wadah kosong. Jadi Bismillah sebab kehendaknya Allah. Apapun yang telah terjadi sedang dan akan terjadi. Kabeh sebab kehersane Allah. Ar-Rahman zat sing maha welas. Welase Gusti Allah Ar-Rahman iki mau khususnya nang alam dunia. Nah, Ar-Rahmane Allah itu mencakup keseluruhan makhluk tanpa kecuali. Baik dia Islam, baik dia tidak, baik dia itu orang soleh, orang fasik, tapi kenang Rahmane Gusti Allah. Nah, cuma bagi kita, nek kowe kepengin gampang oleh Rahmane Allah, welase Allah, di antara Rahmane Gusti Allah kecukupan nang dunia, kesehatan badan itu Rahman. Termasuk pekerjaan itu Rahmane Gusti Allah. Ya. Nah, cuma Rahmane Gusti Allah yang mau nang alam dunia ana sing nyambung karo Ar-Rahim, ana sing memang pedot cuma Rahmane pungkul. Lah ana sing nyambung karo Rahim, ya ini sing nyambung. Sing mlaku ana nang ridhone Allah, yang dia jalan ada dalam ridho Allah. Jadi sebabnya aku bisa melakukan pekerjaan ini ya karena ana sadar disit. Walaupun Ar-Rahimnya itu maaf belakangan, tapi ini masuk dulu. Karena ini nang Allah iki mau. Jadi Ar-Rahimnya Allah apa di antara nek pas asih Allah. Nek Ar-Rahmane Gusti khusus untuk seluruh umat, nek Ar-Rahim Allah iki mau kanggo umatnya Kanjeng Nabi. Itu masih ada iman. Cuma nang kene pun masing-masing. Ana sing kandel, ana sing tip, ana sing jelas, ana sing burem. Ya karena mungkin kakean maksiat apa kakean apalah mereka mau. Sehingga kadang-kadang akeh terputusnya. Lah tenger-tengernya kepriwe? Bagaimana tanda-tandanya ketika kita bekerja kok antara kerjaan dengan Rahman Rahim nyambung. Ketika kita bismillah melakukan itu, yaitu ketika kita makan umpamanya ya, maaf. Ketika kita makan menyadari aku makan Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan bukan? Nah, ketika kita makan, eling ora maring panganan. Dari mana dia? Terus ketika kita makan,
nikmat eling ora marang sing duwe nikmat ki mau. Terus kenapa kono-kono kok doane Allahumma barik lana fima rozak tanah wakina azab. Kenapa Allahumma barik li? Kenapa enggak? Kona kami. Ya Allah berkailah kepada kami. Nah, padahal aku makan sendiri kan. Maaf, ki panganan ki berapa tangan? Ya onde-onde sing nandur wijen sapa? Sing bunder-bunder sapa? Terus apa iki mau terigune dari mana? Terus kejaran apa? Terus berapa orang? Jadi ngeri kita Allah barik karena bener-bener nyambung rahim itu inget Pak nah iki termasuk wong-wong sing terlibat dalam pembuatan ini. Keling ora kowe. ketika mau makan, maaf walaupun itu cuma satu upah, maaf kan itu proses berasa sing nandur sapa, sing ngeler sapa, sing napeni sapa, kan? Terus sampai di sing masak siapa, sampai kadang sing nekaken nyanding siapa. Itu berapa orang? Karena bener-bener Allah barik lana itu ingat berat ke keton kabeh. Oke, berarti nyambung karo ar-rahim, nyambung ora. Dari Kanjeng Nabi apa doa iki enggak sembarangan loh nek mau barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkailah tambahkan kebaikan kepada kami. Kami ki saya sing makan, terus sing nyandingi, sing masak, sing nandur itu semua seret kena kabeh. Itulah rahmatan lil alamin. Fima razaq yang kau berikan rezeki kepada kami. Waqina dan jagalah kami dari api neraka. Maka karena Allah kasih sayang maring semua makhluk, nek kowe kepengin gampang uli rahmane Allah, kamu harus bisa kasih sayang maring semua makhluk, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Maka kamu akan mendapatkan rahman Allah dan bahkan bisa menyalurkan rahmane Gusti Allah. Jadi nek dalam diri kita masih ada benci, apa maning dendam, aku urung bisa nerapaken asma ar-Rahman. Termasuk kesehatan badan. Itu ar-Rahman. Kecukupan nang alam dunia itu ar-Rahman. Makanya ketika kono arep kerja bener-bener bismillahirrahmanirrahim aja maaf. Nah, ar-Rahim kasih sayang Gusti Allah. Welas asih Allah. Khusus bagi umat Islam. Seberapapun dosane manusia, paribasan dari awal ceprot lahir sampai tua arep mati kurang rong dina kurang sedina maksiat to ing sine, tapi ketika dia mau meninggal kotobat itu dihapus kabeh dosane. Blang. Itulah rahime Gusti Allah hebat. Seberapa untuk termasuk iblis pun umpama dia gelem tobat, diampuni dosane nang Gusti Allah. Kema jembar Gusti Allah kemana. Mana kita aja ragu-ragu maring Rahman Rahime Gusti maring Ghafur. Di antara Rahime Gusti Allah gandane karo Ghafur. Azam tobat pasti di ngapurani. Walaupun dosa syirik pun itu di ngapurani. Sing ora di ngapuri nek syirik sampai mati. Asal tobat diampuni nang Gusti Allah. Asal benar-benar menyadari akan kesyirikan nek mau. Nah, kalau kita ingin gampang menerima rahimnya Allah, kasih sayang Allah, bahkan bisa menyalurkan atas izin Allah, ya mungkin jeneng syafaat mungkin lagi mau. Maka kita harus bisa mengampuni dan mengasihi orang yang paling kita benci. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus bisa memaafkan pada orang yang paling menyakiti, bahkan paling membenci kita. Harus bisa memaafkan orang yang paling membenci kita, menyakiti kita, dan bahkan kita harus bisa mengasihi, baru kita gampang sekali untuk mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan bisa menyalurkan ghafure Gusti Allah. Itulah sing jenengane syafaat. Cuma kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul kata Muhammad, yang milik Allah semua syafaat adalah milik Allah. Jadi ketika kita akan melakukan apapun, yaitu bismillah sebab kehendaknya Allah. Ar-Rahman sing bimbing raga, Ar-Rahim sing bimbing batin. Ar-Rahman sing bimbing mencukupi raga, kebutuhan badan, Ar-Rahim sing mencukupi kebutuhan batin. Ar-Rahman sing menyehatkan badan, Ar-Rahim sing menyehatkan batin. Ar-Rahman sing jaga keselamatan raga, Ar-Rahim sing jaga keselamatan batin. Yang ana dek suratnya ada dewek. Pulang untuk birbil falak. Nang kono kan Allah menurunkan perlindungannya untuk dari kerusakan badan. Pulang untuk birbil nas, Allah
menurunkan pangreksan Allah dari kerusakan batin. Suratnya dek-dek mau. Mulai kenapa? Al-Qur'an keringkes nang Fatihah, Fatihah keringkes nang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kabeh Bismillahirrahmanirrahim keringkes nang titik kek. Tapi sebab kehendak pitulung kanugrahan rahmate idine Gusti Allah yang wis meneng. Oh, sementara malam niki sekian dulu dan bismillah disit bae. Intinya apapun kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa akto pedot putus kebaikannya. Tapi bukan dengan ucapan tapi dengan isinya yaitu tadilah. Tapi sebab apapun itu sebab pitulunge Allah subhanahu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita akan menyadarinya. Mau yang awal yang baik maka akan menemukan nanti pada akhirnya pun akan baik. Di anal hidayah kal bidayah. Akhir suatu perkara bagaimana dari awal perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.